Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video ini saya akan mencoba menjelaskan dari beberapa materi-materi yang nantinya akan menjadi ujian prakteknya. Nah, di sini ada latihan praktek. Untuk pendahuluan, di sini ada langkah kerjanya. Dalam kegiatan uji kompetensi ini Anda bertindak sebagai teknisi jaringan dan tugasnya sebagai teknisi adalah membangun jaringan, sharing file, sharing printer, dan membuat hak akses. Nah, di sini WiFi router atau yang kita gunakan sekarang ini adalah router board mikrotik berfungsi sebagai gateway jaringan lokal, hotspot, DHCP server. Nah, tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel, artinya jalur kabel yang tanpa hotspot, dan akses point wireless yang menggunakan hotspot. Dengan konfigurasi sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi dan membuat daftar kebutuhan jaringan. Yang kedua, membuat spesifikasi perangkat yang dibutuhkan. Ketiga, buatlah spesifikasi topologi jaringan. Nah, di sini ada topologi latihannya. Contoh seperti ini. Ada router board yang alat kita gunakan. Yang kedua ada laptop atau PC ya. Sini ada laptop 1, ada laptop 2. Lalu ada access point, dan dihindari penggunaan port yang berwarna biru atau port 1. Lalu ada printer yang terhubung nantinya ke laptop nomor 2. Lalu nanti di sini ada sharing file. Sharing file yang nanti bisa berbagi dengan laptop nomor 2. Nah, sini alatnya sudah ada. Yang pertama itu ada router board. Router board untuk port 2 saya telah menyambungkan ke laptop. Lalu untuk port 3 saya sudah menyambungkan ke PC ya. Lalu port 4 sudah saya sambungkan, yang nantinya akan saya sambungkan ke sini, access point ya. Lalu untuk port 2 sudah saya sambungkan ke laptop. Lalu untuk port 3 sudah saya sambungkan ke PC di sini. Terakhir printer di sini sudah saya hubungkan USB-nya ke PC nomor 2. Di sini nanti tinggal kita instalkan driver, lalu kita uji coba untuk sharing printer. Nah, konfigurasinya di sini yang paling pertama kita akan lakukan atau yang akan Anda lakukan, yang pertama itu untuk router board mikrotik ya. Yang pertama, membuat interface bridge, lalu membridge port 2 dan port 3. Artinya port 2 dan port 3 itu laptop 1 dan laptop 2 yang terhubung ke router board itu di bridge. Lalu pemberian IP pada interface ini, latihan bridge, lalu memasukkan DNS. Dan untuk RB mikrotik di sini khususnya untuk port 2 dan port 3 tidak menggunakan DHCP server. Lalu mengganti port 2 dengan nama yang awalnya Ether2 menjadi seperti ini. Berikutnya seperti ini. Nah, lalu untuk port nomor 4. Port nomor 4 itu nama Ether4-nya diganti dengan Ether4 access point. Lalu penamaan IP-nya juga sama. Ini 192.168. Nomor absen ya, plus 1 di sini. Nah, apa bedanya dengan interface yang bridge dengan yang port nomor 4 yang terhubung ke access point? Di sini adalah bedanya kalau ini networknya menggunakan contoh siswa yang dengan nomor absen 1, berarti
networknya adalah 192.168.1.1 prefix 25. Ini untuk IP latihan bridge. Sedangkan untuk access point ya, agar supaya tidak sama dengan port bridge yang ada di sini, ini ditambahkan. Yang awalnya tadi kalau ini 1 ya, ini ditambah 1 jadi 2, sehingga nanti untuk Ether 4 access point ini IP-nya adalah 192.168.2.1 prefix 25 ya, seperti itu. Lalu pada port 4 ini menggunakan DHCP server, lalu menginstalkan hotspot login, memberikan domain hotspot, sampai nanti pada akhirnya membuat 2 user hotspot. Ini untuk port yang terhubung ke access point. Nah, pada konfigurasi PC1 atau laptop 1, IP PC1 yaitu seperti ini ya. Lalu gateway-nya diisi DNS, lalu rubah nama komputernya menjadi nama peserta, lalu workgroup-nya juga ganti dengan nama peserta, lalu membuat file biodata.docx ini pada folder nama siswa ya, C nama siswa, lalu membuat hak akses read only terhadap sharing dokumen pada PC1 ya. Lalu untuk yang terakhir, untuk PC1 membuat file pada folder nama siswa yang ini yang tadi, lalu membuat file nilai _report.xlsx. Nah, di konfigurasi PC2 IP-nya seperti ini, gateway-nya sama, ini hampir sama tapi dibedakan dengan hostnya saja. Lalu workgroup-nya sama, nama peserta, nama komputer, tinggal merubah ini saja. Lalu install driver printer, nanti akan untuk driver printer akan diberikan oleh teknisi di lab ya. Lalu terakhir share printer yang terinstall dan terpasang. Nah, untuk konfigurasi access point dari router board lalu access point, ketika akan pada saat pertama dikonfigurasi itu harus dalam kondisi default user, default password, lalu konfigurasi settingan masih standar ya. Nah, untuk konfigurasi point ini tergantung dari beberapa vendor, ada yang TP-Link, ada Tenda dan lain-lain ya. Silakan baca manual book atau silakan googling di internet. Nah, untuk konfigurasi access point yaitu modenya adalah access point, lalu IP access point ini diisi secara manual yang seperti tadi pada port 4, nomor absen ditambah 1 ini untuk networknya, lalu hostnya 2, prefixnya 25. Nah, untuk IP gateway juga sama, jangan lupa ini jangan sampai terlewat atau salah. DNS-nya juga sama. Nah, untuk access point tidak menggunakan DHCP server, sehingga nanti ketika pada saat pengujian untuk smartphone Android ini IP-nya itu bisa didapat dari routerboard MikroTik ya, yang tadi kita pasang DHCP server. Lalu untuk SSID atau nama WiFi-nya nama siswa _kelas, lalu security-nya tidak di password karena ini nanti akan berhadapan dengan login dari MikroTik hotspot. Nah, berikutnya untuk pengujian. Untuk pengujian PC1 yang paling pertama kita lakukan adalah memprint file pada folder nama siswa, file nilai raport ya, pada printer yang di-sharing di PC2, sehingga nanti file ini, nilai raport ini tercetak pada printer di PC2. Nah, untuk pengujian di PC2 di sini akan Anda diminta untuk mengakses workgroup nama peserta yang tadi dikonfigurasi, lalu buka nama komputer ya, lalu harus ada biodata.docx ini yang tersharing ya, yang tersharing pada PC1. Lalu terakhir
kita print biodata.exe pada printer yang terhubung ke PC 2. Terakhir, pengujian access point menggunakan smartphone Android untuk mengakses SSID nama siswa kelas, lalu login hotspot menggunakan nama user yang telah dibuat. Nah, ini adalah tentang langkah-langkah kerja yang nanti akan Anda lakukan pada saat latihan praktek. Nanti akan ada video untuk mengkonfigurasi sesuai dengan apa yang tadi. Oke, untuk pertama yang akan Anda lakukan adalah mengkonfigurasi router board MikroTik ya. Di sini saya sudah terhubung pada Winbox. Ini saya connect. Yang pertama, membuat interface bridge ya, dengan nama latihan bridge. Sekarang kita masuk ke menu bridge, lalu pada menu bridge ini saya tekan tanda plus, lalu saya rubah namanya menjadi latihan bridge. Lalu langkah selanjutnya, bridge port 2 dan port 3 ya. Port 2 port 3 yang terhubung ke PC 1 dan PC 2. Langkahnya adalah kita masuk ke bagian port, klik tanda plus, cari Ether 2 lalu dan Ether port 2 ganti nama Ether 2 menjadi Ether 2 laptop 1. Nanti ini masuk ke interface Ether 2. Lalu supaya cepat saya di copy paste. Lalu beri IP untuk interface latihan bridge. Jadi yang diberi IP nanti untuk bridge yang sudah kita buat. Jangan memberikan IP pada port 2 dan port 3. Kenapa? Tujuannya adalah port 2 dan port 3 nanti menggunakan IP yang sama ya, satu network. Misalnya saya nomor absennya, nomor absen 6 berarti ini yang akan saya rubah ya. Latihan bridge, masuk ke menu IP, address, klik tanda plus, ininya arahkan ke latihan bridge ya. Apply, oke. Oke, selanjutnya kita isi dengan DNS, copy DNS, apply, oke. Tidak memakai DHCP server, jadi kalau saya masuk ke ini, DHCP server saya tidak pakai ya, untuk khusus yang port 2 dan port 3 atau latihan bridge. Terus selanjutnya saya akan masuk ke port nomor 4 ya. Ganti nama Ether 4 menjadi Ether AP ya. Ether 4 jadi Ether 4 strip AP. Lalu untuk IP address-nya, kalau di sini
6, berarti kalau ditambah 1 berarti 7. Saya rubah ini 7.1 berarti untuk interface Ether4 untuk akses point. IP address, klik tanda plus 7.1. Ether4 API. Lalu DHCP server. Nah, untuk DHCP server khususnya untuk nomor 4 saja. Nomor IP DHCP server setup, saya pilihnya yang Ether AP max sampai selesai. Lalu hotspot login dengan domainnya ini, hotspot belajar titik ppp triple p. Masuk ke IP hotspot setup, ininya pilih yang Ether4 max terus sampai ada ketemu dengan domain. Nah, ini DNS hotspot belajar next. Ini buat 2 user, saya pilih user 1, saya samakan passwordnya user 1. Lalu bikin lagi 1 user lagi, klik tanda plus user 2, passwordnya juga user 2. Oke, langkah berikutnya kita masuk ke konfigurasi PC 1, artinya pada laptop nomor 1. Di sini IP-nya adalah 192.168, nomor absen berarti di sini 6. Saya ganti 6. Ini saya ganti 6 supaya lebih untuk nama peserta. Misalnya saya kasih nama Dani, lalu buat grupnya Dani. Udah, ini nanti kita buat. Oke. Sekarang saya akan merubah IP. Kita buat manual 19.8.0.2. Lalu untuk subnet mask, nah, hati-hati untuk subnet mask nanti ketika pada saat ujian yang sesungguhnya kemungkinan akan berubah dari nilai prefixnya. Lalu default gateway ini 6.1, ininya sama pakai IP router ya. Selanjutnya untuk pengujian apakah yang sudah kita konfigurasi, kita coba menggunakan CMD yang kita ping ke alamat gateway-nya. Kalau sudah seperti ini artinya sudah bisa terhubung ke router. Selanjutnya adalah kita membuat nama komputer
lalu workgroup. Nah, ketika sudah sampai nama komputer dan workgroup, sistem akan meminta supaya ini akan merestart ya sistemnya. Nah, untuk merubah nama komputer, saya klik kanan lalu sistem. Ini saya copy dulu nama komputer, lalu saya PC. Dan ini PC 1, atau bisa masuk ke sini Advanced System Setting, lalu pilih komputer name, lalu di bawah yang ketiga ini ada change. Nah, ini baru kita ini pilih 1 workgroupnya dan ini ya, seperti ini ya. Ini komputer name-nya, nama komputernya. Nah, ini nama workgroupnya. Sekarang ini sampai ada notif seperti ini. Before restart. Setelah sistem merestart ya, selanjutnya kita membuat folder nama siswa, lalu membuat file biodata.x ya. Masuk ke drive C, klik kanan, folder, dan ini enter, lalu membuat filenya file Word, biodata, enter. Lalu buat hak akses read only terhadap sharing dokumen pada PC 1. Di sini foldernya akan saya buat di kanan, saya buat sharing, masuk ke tab sharing, pilih share, lalu ininya pilih untuk everyone, add, nah ininya read ya, lalu share. Sudah. Lalu membuat file pada folder tadi, dan ini tambahan lagi nilai raport, klik kanan, new. Nah, untuk konfigurasi PC 1 setelah selesai, kita akan berpindah ke konfigurasi PC nomor 2. Ya, saat ini saya sudah ada PC 2 ya. Untuk pertama kali saya akan coba konfigurasi IP PC 2. Ke kanan, properties, saya isi 192.168.6.3 ya. Saya rubah 6 ya. Lalu untuk gateway-nya ininya 18, gateway-nya 192.168.6.1, DNS-nya 6.1. Oke. Nah, selanjutnya untuk kabel dari PC 2 sudah terhubung ke port nomor 3 di router board. Lalu kita uji koneksi menggunakan perintah ping ke RB MikroTik 192.6.1, enter. Nah, kalau sudah terkoneksi, kita ke PC nomor 1 6.2.
enter. Nah, artinya sudah terhubung. Nah, selanjutnya saya akan merubah nama komputer dan workgroup ya. Oke, klik kanan, sistem, advance, komputer name, change ya. Komputer name nya ini saya salin Dani underscore PC2, Dani underscore PC2. Lalu untuk workgroup saya mau menggunakan masih yang sama dengan PC1 ya, workgroupnya Dani. Oke, ini yes. Nah, ini sudah. Oke. Nah, saya akan mencoba restart komputer PC2 ini ya. Oke, selanjutnya saya sudah terhubung kembali ke PC2 ya. Nah, di sini tugas berikutnya adalah kita menginstal driver printer yang terhubung dengan PC2, lalu men-share printer yang terinstall atau yang sudah terpasang. Ya, kebetulan di sini saya sudah install driver printer, lalu saya tinggal share printer yang terinstall dan terpasang. Saya coba ketik di sini printer. Ini saya masuk sini. Nah, ini coba saya klik, lalu saya manage, lalu ke printer properties, lalu tab sharing, lalu di sini saya checklist share printer. Ininya saya tambahkan PC2 ya. Jadi ketika nanti komputer lain membaca ini, artinya ini XML 3210 yang terinstall pada PC2 ya. Kalau sudah play, oke. Nah, selanjutnya saya akan coba konfigurasi access point ya. Pada bagian ini kita akan coba mengkonfigurasi access point. Nah, di sini saya untuk PC1 atau laptop 1, kabel yang terhubung ke router boardnya saya cabut dulu. Saya pindahkan kabel dari laptop 1 ke access point. Nah, kondisi access point harus dalam keadaan default ya. Nah, untuk mengakses IP access point yang tadi sudah kita defaultkan, kita rubah dulu ya. Karena di laptop 1 kan tadi saya sudah mengkonfigurasikan IP-nya secara manual. Nah, ini kita rubah dulu jadi otomatis. Nanti pada saat pengujian ini dirubah kembali ke settingan ini ya, konfigurasi ini. Ini saya akan jadikan normal dulu menjadi otomatis. Oke. Nah, sehingga nanti muncul IP yang dibagikan atau yang diberi oleh IP access point ya. Nah, yang akan saya akses adalah 1.1 ini ya, untuk mengkonfigurasi access point-nya. Saya buka Chrome 1.1, enter. Password saya ganti misalnya admin, yang kecil lagi admin. Oke. Nah, untuk ini saya skip
share akses. Coba ini sebentar. Jakarta next. Bisa pilih ini dulu. Dia minta setting default. Next, coba next dulu. Oke. Next. Ya, untuk mode di sini menggunakan access point ya. Kalau misal ada TP-Link yang versi ini, operation modenya pilih ke router mode aja. Kalau sudah save, lalu pilih wireless ya, kita wireless dulu. Wireless setting, SSID-nya nama siswa underscore kelas, berarti nama siswanya tadi Dani underscore 12 TKJ 3. Nah, untuk security-nya ini tidak di password, saya pilih no security. Untuk channelnya biarkan auto saja, lalu save. Ya, dan ini underscore 12 TKJ 3. Oke, sekarang selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan IP access point, lalu IP gateway. Untuk IP-nya ini adalah tadi 7. Ini juga sama 7. Ini sesuai dengan video yang tayangan sebelumnya. Kita masuk ke network, lalu LAN setting, ininya 7.2 for custom karena prefixnya /25.
Lalu DHCP servernya ini tidak menggunakan DHCP server, jadi di sini saya nonaktif. Ini saya save dulu. Nah, setelah akses point restart, dia akan secara otomatis mengakses ini ya 7.2. Nah, sedangkan di sini ini masih terakhir tadi masih otomatis. Nah, sekarang saya akan manualkan dulu. 7.5 8. Kembali ke browser, enter lagi. Sini password. Kalau sudah sampai itu ya artinya di sini ada, nah ini ya, pada access point ini yang harusnya kita input 7.1 atau DNS. Kalau di sini cukup dengan mengisikan IP, lalu subnet mask, lalu menghilangkan DHCP-nya, lalu save ya. Jadi nggak perlu itu. Mungkin kalau untuk access point yang lain mungkin kita harus mengisi IP gateway dan DNS. Nah, selanjutnya saya akan merubah IP ini ke seperti ini, seperti konfigurasi PC pada awalnya. 6.2 sudah. Selanjutnya saya akan pindahkan kabel dari laptop ke port 2 ya, pada settingan awal. Lalu kabel untuk access point saya sambungkan ke port nomor 4 di router board. Sekarang saya sudah berada pada PC 1 atau laptop 1. Di sini akan melakukan pengujian print file yang ada di folder nama siswa. Filenya adalah nilai rapor. Nah, sebelum kita melakukan print, kita akan melakukan penyambungan printer yang tadi di-sharing di PC 2 ya, sehingga nanti file bisa tercetak pada printer PC 2. Caranya yaitu di window Explorer, bisa melalui menu network ya, seperti ini. Nanti akan kita masuk ke PC 2 atau kita sistemnya dengan menggunakan mengetikkan alamat IP PC 2 double garis miring titik 6.3. Nah, seperti ini. Di sini akan muncul di absen yang tadi telah kita share. Lalu kita double klik. Sampai muncul print job seperti ini ya. Epson L3210 series on 6.3 berarti pada PC 2. Sekarang kalau kita lihat di sini di setting printer, nah ini
akan muncul Epson L3210 seri on 19168.6.3. Oke, sekarang saya akan coba print ini nilai raport ini. Saya coba masuk dulu, misalnya saya akan edit misalnya di sini nama, nilai seperti ini, dan ini nilainya 90. Sekarang seperti ini. Nah, pada menu file saya akan coba print. Nah, ini arahkan ke Epson L3210 yang ke PC2 ya, yang 6.3. Nah, baru kita coba print. Artinya di sini saya mau coba print menggunakan file yang ada di PC1 ke printer yang telah di-sharing telah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian di PC2. Kita akan ambil di PC2 itu file biodata yang ada di PC1. Sebelumnya tapi kita edit dulu. Nama, kelas, PKJ 3. Ini saya save. Nanti saya akan ambil di PC2. Oke, sekarang saya sudah ada di PC2 atau komputer nomor 2. Di sini tugasnya adalah mengakses workbook nama peserta yang tadi Dani, lalu buka nama komputer, nama Dani underscore PC1, lalu buka biodata. Setelah dibuka lalu kita print ya. Masuk ke sini. Network Dani. Seandainya di sini tidak muncul dan di PC1 ya, saya akan coba langsung menggunakan IP-nya IP PC1. Saya buka ini. Di sini ada ini biodata ini sudah ada di sini. Coba saya print. File dibuka di PC1, berasal dari PC1, saya buka di PC2 lalu saya print, sudah berhasil. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pengujian HP menggunakan Android untuk mengakses SSID Dani kelas 12 lalu menggunakan login hotspot dengan user yang telah dibuat. Ya, sekarang saya sudah ada pada Android. Saya akan coba menghubungi nama WiFi. Ya, saya download. Ini Dani underscore 12 TKJ 3. Saya coba buka. Sudah.
saya akan coba langsung spot belajar. Saya akan mencoba login menggunakan user yang tadi. User 1, passwordnya user 1 juga. Artinya saya sudah berhasil menggunakan user yang kita buat tadi. Saya coba lagi ke user 2. Oke. Ya. Artinya konfigurasi yang sudah dilakukan di RB pada port 4 lalu kita hubungkan ke access point. Kalau kita lihat di sini IP addressnya 7.126, artinya ini IP yang diberikan oleh port karena pada access point DHCP servernya itu kita matikan. Oke, setelah pengujian menggunakan Android berhasil menggunakan SSID lalu melalui hotspot,